Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tadi, sebagaimana mestinya, setiap kita bertemu atau juga pada saat kita membuka pertemuan, ada ungkapan yang menjadi syiar, yaitu kalimat salam yang selalu kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat salam ini merupakan syiar Islam, ketentuan syariat yang hanya Islam yang memilikinya. Tidak ada di dalam agama-agama lain sapaan, ungkapan yang selalu kita sampaikan kepada saudara kita sesama muslim. Dalam ungkapan salam ini ada 3 makna. Yang pertama adalah assalamah, keselamatan. Yang kedua adalah rahmah, kasih sayang. Dan yang ketiga adalah berkah, keberkahan. Kita dianjurkan ketika mengucapkan kalimat salam dengan mengungkapkan secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus demikian? Satu kesempatan ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Dan Nabi menjawab, kemudian mengatakan ashrun, 10. Datang anak muda yang kedua mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi menjawab ucapan salam itu atau menjawab salam itu kemudian dengan mengatakan ishrun, 20. Datang orang yang ketiga mengucapkan salam dengan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi mengatakan salasun, 30. Artinya apa? Kalimat salam yang dilontarkan oleh sahabat kita dengan kalimat sesuai dengan apa yang diungkapkannya, kemudian terputus dengan kalimat Assalamualaikum, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita ucapkan dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullah, mendapatkan 20 kebaikan. Jika kita ucapkan dalam bentuk sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Alhamdulillah. Ini ucapan salam. Dan penting kita pahami, bahkan sampai detik pagi ini kita mendengar ada jawaban salam yang kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Karena kita menghilangkan 2 huruf dari jawaban salam ketika kita menjawabnya. Apa yang kurang sempurna? Jawaban yang benar adalah ketika orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawaban kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa salam ini begitu penting? Karena ternyata di dalam isyarat salam ini mengandung 3 makna yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Yang pertama, assalam. Beberapa ulama mengkaitkan bahwa assalam itu merupakan nama Allah. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi was sahadah. Di dalam surah Al-Asr ayat-ayat terakhir itu ada kalimat salam di situ yang mengindikasikan bahwa itu adalah nama Allah. Yang kedua, salam itu maknanya adalah as-salamah, keselamatan. Dan yang ketiga, makna salam ini adalah
syiar bagi kita untuk selalu mendoakan agar saudara kita mendapatkan keselamatan, rahmah dan keberkahan. Bunda, kalau kita hidup sudah mendapatkan 3 perkara ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Pertama keselamatan, yang kedua rahmatullah, yang ketiga keberkahan. Maka kita butuhkan 3 perkara ini. Apalagi yang kita inginkan? Apalagi yang kita cari? Maka kalimat salam ini bukan sekedar ungkapan, tetapi memiliki makna yang sangat besar kandungannya terhadap nilai-nilai kehidupan kita. Makanya banyak sekali ungkapan-ungkapan salam. Bahkan dia merupakan akhir dari penyelesai pada saat kita selesai melaksanakan sholat. Ya, ketika kita mengucapkan salam atau akhir sholat, maka kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat yang di belakang Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah mengucapkan salam di akhir sholatnya, beliau mengucapkannya dengan sempurna. Artinya kalimatnya begitu jelas. Bahkan dari belakang terlihat pipi beliau yang putih. Ya Pak ya, ini sunnah mengucapkan salam di akhir sholat dengan melakukan gerakan kepala kita dengan kalimat yang terlihat atau wajah yang terlihat dari belakang. Jadi jangan sekedar Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah ini ternyata dalam literatur sunnah kurang sempurna. Ya Bu ya. Yang kedua, ketika kita selesai melaksanakan sholat, ada wirid, ya, zikir setelah sholat. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilal jannata, dan lain sebagainya. Ya, ada salam yang wajib dijawab. Karena mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, sementara menjawab salam hukumnya wajib. Ada 3 tingkatan. Ada salam yang wajib dijawab. Ketika kita bertemu atau pada saat kita berada di majelis, seseorang mengucapkan salam, wajib kita jawab. Ketemu teman, sahabat, rekan, orang tua, wajib kita jawab. Yang kedua, ada salam yang tidak memerlukan jawaban. Ketika kita selesai sholat, makmum di belakang tidak harus menjawab salam imam. Ya sebab kalau makmum menjawab salam imam, di belakang ramai sekali masjid. Dan yang ketiga, ada salam yang memang kita tidak mengharapkan jawaban. Kapan? Saat itu ketika kita berziarah ke makam, ke kuburan, disunnahkan kita mengucapkan kalimat Assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu adalah ketentuan sunnah pada saat kita berziarah. Dan dalam konteks salam ini kita tidak butuh jawaban. Betul Bu? Sebab andaikan yang ada di dalam kubur menjawab, orang pasti tidak mau berziarah. Ya, ibu ziarah ke makam orang tua, mengucapkan kalimat salam. Assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kemudian dari dalam kubur terdengar suara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lantas pemimpin rombongan bilang kabur. Nah ini begitu penting makna salam dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu mudah-mudahan keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah datang menyelimuti kita pagi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sebagai bahan renungan kita, saya akan menyampaikan satu hadis yang sangat luar biasa. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu an, atani Jibril alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat didatangi oleh malaikat Jibril. Bu, Rasulullah itu penasehatnya malaikat Jibril. Ya, luar biasa.
Kalau kita ada kepengurusan masjid, maka yang paling tua biasanya menjadi penasehat. Umat Islam ini dinasihati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dinasihati oleh malaikat Jibril. Jadi penasehatnya enggak tanggung-tanggung. Begitu banyak wasiat-wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tentu pada saat Rasulullah mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril ini, posisi beliau sebagai hamba, ya sebagai hamba biasa, bukan sebagai nabi. Makanya malaikat banyak memberikan tausiah, banyak memberikan nasihat, banyak memberikan wasiat kepada beliau. Nah, salah satu wasiat yang sangat populer di kalangan para ulama terkait tentang nasihat malaikat Jibril adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Atani Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu. Tetapi ketahuilah bahwa satu saat engkau akan mati. Ini nasihat yang pertama. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa orang yang kamu suka, silahkan. Kamu mau mencintai anak, mencintai harta, mencintai dunia, mencintai jabatan, mencintai istri, ya silahkan. Sesukamu kamu cintai. Tapi ketahuilah satu saat dia akan kita tinggalkan. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu. Apa yang kamu lakukan, monggo silahkan. Tapi ketahuilah satu saat nanti apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan tentu pesan ini sangat penting untuk kita renungkan sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang pertama adalah tentang kematian. Bu, pernah lihat kematian? Menyaksikan kematian? Sering, ya. Bahkan kita menemukan begitu banyak kematian di bulan-bulan terakhir ini. Ada kematian yang bersifat pribadi. Seorang sedang sakit di rumah sakit, tiba-tiba Allah takdirkan kematiannya. Ada kematian yang bersifat kolektif, entah itu melalui pembunuhan, pembantaian, atau juga musibah yang besar seperti tsunami dan lain sebagainya. Allah tidak sulit mencabut nyawa hambanya, sebagaimana Allah tidak sulit ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa malaikat Jibril memberikan satu isyarat kepada Rasulullah tentang kehidupan dan kemudian tentang kematian? Seakan ingin memberikan satu wejangan kepada Rasulullah bahwa ketika engkau hidup dan melakukan apa yang engkau lakukan dalam hidup, ketahuilah bahwa engkau akan mati. Jadi kematian ini merupakan keniscayaan bagi kita yang hidup. Kita hidup pasti mati, yang tidak pernah kita tahu kapan kita akan mati. Betul Pak? Ya, kematian bukan persoalan tuanya, bukan persoalan mudanya. Kalau Allah sudah kehendaki takdirnya, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, maka kematian itu pasti terjadi. Walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh sekalipun, maka kematian itu akan mendatangi kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan mati bukan dilihat di mana kita mati, tetapi kemuliaan mati dilihat bagaimana hati kita pada saat kita mati. Jangan dikira bahwa orang yang mati di masjid kemudian kita katakan mulia sekali kematiannya. Jangan dikira orang yang mati bahkan di tempat yang suci sekalipun, ya, seperti di Masjidil Haram atau di Tanah Haram. Tanah Haram, Madinah dan Mekah ada batasnya. Tidak semua Mekah itu jadi Tanah Haram. Tidak semua Madinah itu wilayahnya Tanah Haram, ada batasnya. Apakah orang yang mati
pada saat dia berada di tanah haram kemudian kematiannya menjadi mulia? Tidak. Ya, lihat Abu Jahal. Bu, ibu tahu Abu Jahal tinggalnya di mana? Di Mekah. Ya, kalau kita selesai melaksanakan umroh, selesai tahallul, dan kemudian kita memotong atau mengunting rambut, persis di pojok, apa itu? Marwah, ya Bu ya. Ibu agak sedikit ke kanan, ada pintu keluar menuju ke tempat wudhu, betul ya? Setelah itu ada rumah bercat agak sedikit kuning, itu namanya Baitur Rasul. Menurut beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tempat itu, dan ternyata dekat dengan wilayah yang kita sebut tadi. Itu rumah-rumah orang-orang yang memusuhi Rasulullah sangat dekat dengan beliau. Di situ ada rumah Khadijah, di situ ada rumah Abu Thalib, di situ rumah Abu Sofyan, di situ rumah Abu Jahal. Dan lingkungan tempat di mana mereka tinggal masuk dalam posisi tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Abu Sofyan, Abu Jahal, dan lain sebagainya mati mulia hanya karena mati di tanah haram? Tidak. Kenapa tidak mulia? Karena akhir kematiannya tidak mengimani Allah, tidak mengimani Rasulullah, tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani hari kiamat. Mereka mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi kemuliaan mati bukan dilihat di mana kita mati, tetapi bagaimana hati kita pada saat kita mati. Mudah-mudahan kelak Allah takdirkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betul Pak? Ya. Tapi pada saat kematian datang, tidak ada kekuatan satupun yang bisa menahannya. Hatta kita punya perlengkapan, punya dunia, punya amunisi, punya kekayaan, mati ya matilah saja. Dan apa yang harus kita lakukan sebelum kita mati? Banyak ayat-ayat Allah yang mengindikasikan keharusan kita untuk memberikan bekal. Kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu mereka orang yang selalu mengintrospeksi dirinya dan mengumpulkan bekal untuk sesudah matinya. Alhamdulillah, pagi ini Bapak Ibu sedang duduk di majelis taklim, di majelis ilmu. Ini adalah salah satu bekal agar kematian kita nanti menjadi husnul khotimah. Lagi pula udah tua begini, ini ngapain sih di rumah? Ya, udah banyak-banyak datang ke majelis ilmu, banyak-banyak datang ke majelis taklim, banyak-banyak datang ke majelis silaturahim, banyak-banyak datang ke majelis sedekah. Sebab itulah perkara-perkara yang insya Allah akan membela kita, akan membantu kita, akan menolong kita pada saat kita berada di yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi kita nanti akan diperhitungkan Pak. Ya, Allah akan memperhitungkan untung rugi. Allah akan memperhitungkan amal soleh. Allah akan memperhitungkan umur. Allah akan memperhitungkan rezeki yang kita miliki. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 pertanyaan, kata Rasulullah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum dia ditanya oleh Allah 4 perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya. Umur ditanya nih, ya, untuk apa ia manfaatkan. Yang kedua masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia dapat dan kemana ia nafkahkan. Dan yang keempat adalah tentang ilmunya dan apa saja yang ia gunakan ilmunya itu untuk kepentingan dunia ini. Jadi menuntut ilmu sebetulnya ini enggak ringan berat tanggung jawabnya. Semakin banyak ilmu ibu dapat, maka semakin berat tanggung jawab ilmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Bu? Makanya ilmunya ilmu yang lurus-lurus aja. Ya, ilmu yang benar-benar saja. Jangan kita pelajari ilmu-ilmu yang tidak benar. Apalagi banyak ilmu dunia yang tidak memberikan manfaat akhirat kita. Atau juga ada manfaat ilmu akhirat yang tidak memberikan manfaat buat dunia dan akhirat kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa,
wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Rasulullah masih minta perlindungan kepada Allah atas 4 perkara ini. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bayangkan Bunda, Rasulullah masih minta perlindungan akan ilmunya, apalagi kita. Padahal tidak ada yang paling bermanfaat kecuali pasti ilmunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi minta perlindungan dari qalbu yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari qalbu, dari hati yang tidak khusyuk. Padahal kita tahu tidak ada hati yang paling khusyuk kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah puas. Ya, nafsu yang tidak pernah puas, nafsu yang tidak pernah kenyang, berlindung kepada Allah. Dan yang keempat, Nabi berlindung kepada Allah dari doa yang tidak diijabah, yang tidak dikabulkan. Tentu kita bertanya, bagaimana mungkin sekelas Rasulullah yang sudah mendapatkan kasih sayang yang sempurna, mendapatkan kedekatan dengan para malaikat Allah, mendapatkan sesuatu yang paling indah yaitu masuk surga, tapi masih minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan ulama, bukan sahabat, bukan orang berilmu, kadang-kadang kita malas berdoa. Ya Pak ya, kita kan nggak tahu juga apakah ilmu kita bermanfaat, hati kita khusyuk, nafsu kita terkendali, doa kita dikabulkan, kita tidak pernah tahu. Makanya mari sama-sama di setiap waktu, kesempatan, kapanpun dan dimanapun, pada saat kita punya kesempatan, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam perkara-perkara dunia yang menyebabkan akhirat kita menjadi ternoda. Ya, isti'azah, ini artinya perlindungan. Ucapannya adalah a'udzubillahi minasyaitan. Ini doa perlindungan. Ada isti'azah, ada isti'anah. Dan isti'anah ini penting Ibu. Apa arti isti'anah? Meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita butuh pertolongan Allah, kita butuh perlindungan Allah. Makanya kita selalu berusaha untuk meminta pertolongan dalam bentuk mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan kalimat ini wajib kita baca pada saat kita membaca Quran. Betul ya? Apabila kamu membaca Al-Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Minta kepada Allah perlindungan. Kenapa? Saat baca Quran Ibu, ya, itu setan senang godain kita. Makanya kalau Ibu mau baca Quran, pertama wudu, yang kedua khusyukkan hati, kondisikan tempat yang rapi, dan usahakan agar di sekitar kita tidak ada yang mengganggu bacaan kita. Tapi setan nggak pernah kalah akal. Makanya kenapa orang baca Quran sering cepat ngantuk. Ya Bu ya, karena itu ada campur tangan setan. Ada seorang ketika dia tidak bisa tidur, dia berusaha nonton TV, tetap nggak bisa tidur. Akhirnya dia berwudu, dia baca Quran. Belum 1 lembar dia sudah ngantuk. Ya, makanya salah satu terapi kalau ibu bapak tidak bisa tidur malam, wudu baca Quran. Ya, gampang itu, penyakit insomnia itu obatnya gampang. Ya, nggak perlu minum pil, nggak perlu macam-macam. Ibu ibadah saja, itu setan tidak suka. Baca Quran, setan tidak suka. Maka orang yang tidak bisa tidur bangun malam dia berwudu, dia baca Quran, saya meyakini 1 lembar sebelum selesai ibu sudah ngantuk. Terapi penyakit insomnia adalah baca Quran. Ya, baik ibu-ibu sekalian, minta perlindungan kepada Allah, isti'anah, minta pertolongan. Dalam kalimat-kalimat terbaik yang kita sering ucapkan ini perlu, ya. Seperti takbir itu kalimat Allahu Akbar, tasbih
subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Itu kalimat-kalimat indah yang menggugah rasa, menggugah kolbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke hadis tadi tentang pesan Jibril kepada Nabi. Yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kamu hidup sesuka kamu. Mati persoalan yang pasti. Dia datang tidak menginformasikan kepada kita. Malaikat Jibril datang, malaikat maut datang mencabut nyawa, tidak menginformasikan kepada kita. Ya. Tapi yang paling penting adalah persiapan kita sebelum mati. Apa persiapan kita? Tidak ada persiapan yang paling baik kecuali menyempurnakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya? Takwa kepada Allah. Kalau kita ingin hidup berkah, takwa kepada Allah. Kalau kita ingin hidup tenang, senang, dan sekaligus juga bahagia, takwa kepada Allah. Betul Bu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi banyak dari penduduk negeri ini yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, di akhir-akhir seperti saat ini kita melihat begitu banyak orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Mahabbah syirkiyah, cinta yang mengandung kesyirikan. Tidak sadar bahwa sesungguhnya perkara yang menyebabkan banyak manusia jatuh kepada kemusyrikan adalah karena cintanya yang berlebihan terhadap sesuatu. Ibu, kenapa sih ada sakit hati, ada kecewa? Sebetulnya enggak mesti itu terjadi. Ya. Kecewa, sakit hati itu muncul karena kita berlebihan mencintai sesuatu. Makanya kata sahabat Ali, cintailah sesuatu itu setengahnya saja, bencilah sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Kenapa? Bukan tidak mungkin orang yang pernah engkau benci satu saat berubah akan engkau cinta. Juga bukan tidak mungkin orang yang kau cinta satu saat berubah akan engkau benci. Betul? Maka cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Nah, kalau kita mencintai sesuatu utuh, semuanya karena suami, karena anak, karena dunia, pertanyaannya adalah di mana Allah dalam hati kita? Gitu kan? Maka cintai sekedarnya saja dunia ini. Ya. Apalagi dunia itu adalah senda gurau. Dunia itu adalah permainan. Wa mal hayatud dunya. Ya, kehidupan dunia tidak lain hanyalah senda gurau semata. Dunia ini begitu hina dalam pandangan Allah, Pak. Bahkan Allah tidak melihat dunia ini dengan kemuliaannya. Ya. Allah tidak melihat dunia ini dengan kecantikannya. Cantik itu hanya bahasa manusia menilai dunia. Tapi dunia didatangkan oleh Allah kepada manusia, sebetulnya ini adalah ujian. Dunia itu ujian bagi kita. Tempatnya ujian, sarana ujian. Ya. Maka dunia ini menguji kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman? Apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketakwaan kepada Allah inilah menjadi penyebab datangnya kemuliaan dan keberkahan hidup. Ibu sudah bertakwa? Alhamdulillah. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ciri orang takwa itu ada 4. Ya Bu, kalau 4 ciri ini ada di dalam pribadi kita, maka insya Allah kita sempurna menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Apa kata beliau? Yang pertama, ciri orang yang takwa kepada Allah itu adalah memiliki sifat al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil. Orang yang di hatinya tersimpan rasa takut, rasa khawatir, ya terhadap yang maha jalil, yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa ini adalah sifat rasa takut yang sangat kuat kepada Allah. Takwa itu adalah kewaspadaan hati sehingga dia tidak terjerumus ke lubang kemaksiatan. Ya, masih ingat? Satu saat Umar ibnu Khattab bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat ini saling bertanya. Mereka tidak malu bertanya. Kalau kita ini kadang suka malu bertanya. Ya Bu, saya sering bertanya kepada ustadz-ustadz
atau teman-teman ustadz yang lebih paham, yang lebih mengerti, yang lebih banyak ilmunya. Saya datang. Kalau ada perkara-perkara yang saya tidak paham, saya datang. Ustadz, ana minta tolong nih, nasihat. Ini kira-kira jawabannya bagaimana? Jadi harus datang. Sahabat antar sahabat saling watawassabil haq watawassabil sabr. Mereka saling nasihat menasihati. Datang Umar bin Khattab kepada Ibnu Mas'ud bertanya tentang takwa. Ya, tentu kita bertanya, mana mungkin Umar tidak tahu? Tahu. Tetapi Umar ingin mendapatkan hasanah yang lebih luas tentang ilmu. Maka dia bertanya, apa itu takwa? Kata Ibnu Mas'ud, pernahkah engkau melalui sebuah jalan yang engkau temukan di dalamnya ada lubang, atau di kanan kiri jalan itu ada duri? Pernah, kata Umar. Lantas apa yang engkau lakukan ketika engkau melewati tempat tersebut? Maka Umar mengatakan, aku akan waspada agar tidak terperosok di lubang dan agar tidak tertusuk duri. Jadi takwa itu menurut Ibnu Mas'ud adalah kewaspadaan hati kita akan kehidupan dunia. Ya Bu ya, ngomong yang tidak baik waspada, berjalan, jalan-jalan waspada agar kita tidak tertusuk duri jalanan, tidak terperosok ya ke lubang jalan. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan sebuah kesalahan sekecil apapun. Itu takwa namanya. Apalagi dihadirkan rasa takut kepada Allah. Al khaufu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu memiliki sifat selalu beramal, berbuat sesuai dengan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Ya, at-tanzil itu nama lain dari Al-Quran. At-tanzil itu yang diturunkan, Quran itu yang diturunkan. Jadi kita beramal, sumbernya adalah Quran. Ya, kita beribadah apalagi. Jadi tidak boleh kita beramal beribadah sesuai dengan selera kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan akal kita. Enggak boleh. Karena dalam konteks ibadah kita harus sami'na wa ata'na. Dalam konteks ibadah kita harus melakukan apa yang dikenal dengan ittiba'ur rasul, mengikuti contoh. Enggak bisa. Ya, kita beribadah sesuai dengan nalar kita. Kalau kita melakukan ibadah sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan nalar kita, sesuai dengan akal kita, tidak berdasarkan sumber-sumber hukum yang jelas, maka akan datang kerusakan yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Makanya belajar, taklim. Ya Bu ya, udah tinggalkan majelis taklajim, datangi majelis taklim. Udah waktunya. Majelis-majelis taklajim kita enggak butuhin lagi. Ya, tahu majelis taklajim? Ya. Ya. Udah, kita muhasabah, kita mujahadah, kita muraqabah, kita muaqabah, kita muahadah. Ini waktunya di usia begini nih, maaf ya. Saya selalu memberikan satu saran kepada kita semua. Yuk kita sama-sama bermuaqabah, bermujahadah, bermuraqabah, bermuhasabah. Ini penting. Ya, muhasabatun nafs, introspeksi diri. Udah waktunya. Dunia sudah sangat lama kita cintai. Berbagai macam makanan yang lezat sudah sering kita rasai. Udah hampir semuanya. Tinggal kita menyisakan waktu yang terakhir bagi kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri takwa menurut Imam Ali itu adalah wal istidadu liyaumir rahil. Jadi kehidupan kita berorientasi pada kehidupan akhirat. Ya Bun? Akhirat Ibu. Yakinkan akhirat itu ada? Yakinkan surga neraka itu ada? Yakinkan? Kalau kita yakin bahwa ada penghisaban, ada yaumul mizan, ada yaumul mahsyar, ya, maka kita harus membangun kesadaran mulai hari ini untuk mengumpulkan bekal di kehidupan yang akan datang. Setelah mati, kehidupan manusia tidak berhenti, tetapi harus melalui proses demi proses hingga tahapan terakhir yaitu yaumul hisab. Di situ kita diperhitungkan Allah, apakah kita masuk surga ataukah neraka. Jadi wal istidadul yaumir rahil, orientasi kehidupan kita akhirat. Udah, sekarang bagaimana kita melakukan muhasabatun nafs,
Muhasabah terkait dengan ibadah kita kepada Allah, terkait dengan hubungan kita kepada manusia. Kita harus introspeksi diri. Kata Imam Hasan Al-Basri, muhasabah yang baik itu dilakukan sebelum tidur. Bu, sebelum tidur kita wudu, ya, kita berdoa, kita bertobat dulu. Kita sholat dulu. Kita ingat kesalahan-kesalahan hari ini dan yang kemarin. Andaikan kita temukan ada kesalahan kepada orang lain yang belum sempat kita mohonkan maaf, kita berazam, bertekad besok pagi saya datang ke rumah si A meminta maaf. Nah, itu kan perkara-perkara yang menurut kita remeh, tapi besar sekali manfaatnya untuk kehidupan akhirat kita. Ya, akhirat. Memang sana tujuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasr. Ayat berapa tuh? 18 kalau tidak salah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk akhirat. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ayat ini sering digambarkan oleh para ulama ketika seseorang hendak melakukan muhasabah, introspeksi diri. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, ligod, akhirat. Ya, perbanyak ibadah-ibadah kepentingan akhirat. Yang keempat, ciri orang bertakwa kata Imam Ali adalah wal qanaatu bil qalil. Wal qanaatu bil qalil. Memiliki sifat qanaah. Ya, qanaah. Qanaah itu menerima segala apa yang ditakdirkan Allah kepadanya. Ya, merasa cukup